Mobil yang dikemudikan seorang pria dihentikan paksa emak-emak dan warga di Jalan Raya Senen, Jakarta Pusat. Sebelumnya belasan emak-emak ini terlibat kejar-kejaran dari kawasan Cempaka Putih. Mereka mengejar pria ini karena geram dan merasa telah ditipu dengan dijanjikan lelang umroh murah. Untuk mencegah main hakim sendiri, pengemudi dan keluarganya kemudian dibawa ke Polsek Metro Senen. Korban mengaku mengenal terduga pelaku pada awal 2025 dan pelaku mengaku pemilik PT Berkah Travel Umroh. Ia menawarkan umroh dengan harga murah melalui sistem lelang mulai dari 6,5 juta rupiah hingga 8,5 juta rupiah. Akibat dugaan penipuan ini, jumlah korban diperkirakan puluhan orang dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, terduga pelaku diserahkan ke Polres Metro Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pemilik toko emas menipu dan membawa kabur emas milik pelanggannya di Banda Aceh, Aceh. Total kerugian para korban mencapai 1,6 kg emas atau senilai 4,4 miliar rupiah. Ilham Saputra, 45 tahun, pemilik toko emas di pusat perbelanjaan Lambaro, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, harus berurusan dengan polisi. Pria itu ditangkap petugas usai adanya laporan dari 88 korban yang mengaku ditipu dalam transaksi pembelian emas di toko miliknya. Adapun modus yang digunakan pelaku yaitu menerima uang pembelian emas dari para korban, namun emas yang dijanjikan tidak pernah diberikan dengan alasan masih dalam proses. Pelaku menggelapkan emas milik pelanggannya mencapai 1,6 kg emas. Bersangkutan punya modus, ada yang menyimpan emas, ada yang membeli tapi emasnya nggak dikasih, ada yang bawa emas cetak tapi nggak dikasih-kasih. Ada emas yang dibuat sama dia, ya, yang dibuat ini palsu, sehingga masyarakat percaya bahwa di toko tersebut masih banyak emasnya. Ini palsu semua nih. Akibat perbuatannya, para korban mengalami kerugian mencapai 4,4 miliar rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Banda Aceh, Aceh, Sukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, siapa sangka pameran kerajinan terbesar di Indonesia, Inacraft, bakal disatroni maling. Puluhan batik tulis mewah senilai 1,3 miliar rupiah digondol pencuri sehari sebelum dipamerkan di sebuah stand di Hall Jakarta Convention Center. Itu cowok? Iya, cowok, Pak. Aksi pencurian yang terekam CCTV ini terbilang nekat. Sejumlah orang terduga pelaku terang-terangan membawa puluhan koleksi batik tulis mewah karya Rahmat Aminadi di pameran kerajinan terbesar tanah air Inacraft 2026. Dari rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang, 2 pria dan 1 wanita membawa batik yang sudah dimasukkan di dalam karung. Pencurian koleksi batik mewah ini terjadi sehari sebelum pameran digelar di Jakarta Convention Center 3 Februari lalu. Total batik mewah yang dicuri diperkirakan senilai 1,3 miliar rupiah. Beberapa diantaranya merupakan batik pesanan pihak Istana Negara. Kehilangannya ada beberapa bahan batik, kurang lebih nilainya sekitar 1,3 miliar. Berupa bahan batik yang diambil dari stand dari batik yang mengikuti di acara Inacraft tersebut di JCC. Polisi telah mengantongi identitas para pelaku dan kini dalam pengejaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Anda kembali di Sindo Siang, pemirsa. Gagal menanjak sebuah minibus terperosok ke dalam jurang di Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Meski kendaraan rusak parah, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sebuah insiden menegangkan terjadi di Jalan Eks Kertas Kraf Aceh, Desa Bintang Bener, Kabupaten Benar Meriah, Aceh.
Sebuah minibus terperosok ke dalam jurang setelah gagal melintasi tanjakan curam di jalur lintas provinsi tersebut. Meski kendaraan mengalami kerusakan parah, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Libur panjang jelang Tahun Baru Imlek dan bulan Ramadan, arus lalu lintas di ruas Jalan Layang MBZ dan Tol Jakarta Cikampek dipadati kendaraan yang keluar Jakarta. Ribuan kendaraan pribadi hingga bus antar kota memadati ruas tol sejak pagi hingga siang. Libur panjang jelang Tahun Baru Imlek dan bulan Ramadan, arus lalu lintas di ruas Jalan Layang MBZ dan Tol Jakarta Cikampek dipadati kendaraan. Dari pantauan udara terlihat kepadatan didominasi kendaraan dari arah Jakarta di Tol Jakarta Cikampek. Antrian mengular mulai dari kilometer 48 hingga kilometer 30. Kondisi serupa juga terjadi di ruas MBZ terutama menjelang pertemuan dengan jalur Jakarta Cikampek di kilometer 48 di mana kendaraan harus mengurangi kecepatan dan menyebabkan penumpukan panjang ke belakang. Sementara itu di sejumlah titik rest area seperti kilometer 57 kendaraan keluar masuk menambah kepadatan dan memperparah antrean. Petugas Jasa Marga dan kepolisian terus melakukan rekayasa lalu lintas termasuk akan memberlakukan pengaturan kontraflow dan pembukaan gerbang tol tambahan untuk mengurangi kepadatan jika volume kendaraan terus meningkat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan Anyus melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang ini. Kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Santai, Jakarta Selatan. Ya Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Baik, terima kasih Diandra dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Santai, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di long weekend ini kali ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Pancoran ataupun Kuningan yang akan lurus menuju ke arah Trunojoyo maupun Blok M tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu berhati-hati dan juga selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk tempat perbelanjaan di kawasan ini. Dan selanjutnya dari arah Senopati yang akan menuju ke arah Pancoran maupun Kuningan tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jelang antrean traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitu pula dari arah Wijaya yang akan menuju ke arah Pancoran ataupun Kuningan juga tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar pada siang hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light dan juga kami menghimbau untuk tetap berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan bagi seluruh pengendara ataupun masyarakat di rumah yang akan melakukan wisata ke tempat berlibur untuk berwisata, kami menghimbau pastikan selalu memantau platform media sosial berkaitan dengan rekayasa lalu lintas yang berlaku pada lokasi tujuan Anda. Dan demikian, Bribtu Eklesia melaporkan. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Kembali kepada Diandra, silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia Putri Huta Barat atas laporan Anda dari kawasan Simpang Santai, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, salam presisi.